kehadiran Ibu pada saat ini di Polres Rotenda tujuan seperti apa? Mau lapor kekerasan dalam rumah tangga, terus perampasan anak. Kami minta juga kepada Pak Kapolda supaya mengawasi jajarannya, baik Polsek, Kapolres, sehingga kalau ada laporan yang sifatnya urgen harus tetap ditindak, harus dipercepat. Yang paling penting adalah anak. Jangan sampai ketika ini proses diperlambat, kemudian anak itu tidak mendapat ASI dengan baik, maka dia menjadi korban. Pemirsa Suara Fakta Hukum, pada saat ini kami sedang berada di Satuan Reskrim Polres Rotenda. Di hadapan kami adalah korban dari KDRT yang saat ini telah lapor di Polres Rotenda. Ibu Dewi bisa menjelaskan kehadiran Ibu pada saat ini di Polres Rotenda tujuan seperti apa? Mau lapor kekerasan dalam rumah tangga, terus perampasan anak. Laporannya sudah masuk di Polres Rotenda. Sejak kapan? Tanggal 16 Maret. Di Polsek dari tanggal 12 Maret, terus ambil keterangan di sini dari tanggal 16 Maret 2025. Ya. Ya, saat ini Ibu Dewi bersama dengan kuasa hukum ya. Bapak John, terkait yang klaim Bapak nih, seperti apa nih? Sudah lapor di Polres Rotenda nih saat ini. Jadi begini, tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu Dewi bahwa laporan pertama di Polsek, kemudian dialihkan ke sini, Polres ini. Nah, ini sehari sudah tanggal 27 ya. Kasus yang dilaporkan itu ada kasus KDRT dan ada kasus perampasan anak. Anak ini masih menyusui dan umurnya di bawah 1,5 tahun ya. Jadi bagi kami bahwa ini hal yang sangat penting. Jangan sampai berhari-hari, berbulan-bulan, kesian anaknya. Anak yang masih kecil yang masih menyusui diambil secara paksa. Kalau dia datang ke kantor polisi, lalu polisi kasih ulur-ulur lagi, maka kesian. Ya, ini namanya sudah korban tambah korban lagi. Nah, yang lebih kesian itu anak kecil. Karena itu kami minta kepada Polres untuk segera ditindak lebih lanjut. Kami minta juga kepada Pak Kapolda supaya mengawasi jajarannya, baik Polsek, Kapolres, sehingga kalau ada laporan yang sifatnya urgen harus tetap ditindak, harus dipercepat. Yang paling penting adalah anak. Jangan sampai ketika ini proses diperlambat, kemudian anak itu tidak mendapat ASI dengan baik, maka dia menjadi korban. Jadi kami sekali lagi kami minta kepada Pak Kapolda untuk mengawasi jajaran di bawahnya, Polsek dan Kapolres. Terima kasih. Pak Jack, menjadi catatan penting bahwa peristiwa ini merupakan kejahatan kemanusiaan. Kenapa saya bilang kejahatan kemanusiaan? Karena di sisi ini ada hubungan antara ibu dan anak yang kemudian dipangkas dengan perbuatan merampas anak ini. Saya menggunakan kata merampas. Kenapa? Karena anak ini secara hukum masih punya hak untuk mendapat asupan air susu dari ibu, dan ibu juga punya kewajiban, punya hak untuk memberikan ASI kepada anaknya. Ya, tetapi peristiwa ini kemudian hubungan antara ibu dan anak ini sudah tidak mereka tidak ketemu lagi. Jadi ibu tidak bisa menyusui anaknya, sehingga bagi kami ini kejahatan kemanusiaan yang harusnya mendapat perlindungan maksimal dari penyidik dalam pemahaman bahwa harus ada semacam tindakan cepat, reaksi cepat begitu untuk memberikan perlindungan bagi ibu dan anak. Kira-kira semacam itu. Itulah tujuan adanya Undang-Undang Perlindungan Perempuan. Jadi kami tim kuasa hukum ini mengharapkan betul seperti yang disebut oleh Pak John, ada perhatian ekstra dari Pak Kapolda terhadap kasus-kasus seperti ini. Ya. Bagi saya cukup itu Pak Jack. Lanjutkan mungkin teman-teman yang lain. Begini Pak Jack, kami senada ya sebagai kuasa hukum, kami juga meminta kepada penyidik dan Kapolres untuk mempercepat proses ini agar supaya anak ini bisa kembali untuk sementara, walaupun proses tindak pidana yang dilakukan itu dalam proses, tapi tetap harus anak ini kembali di ibu secepatnya. Itu harapan kami sebagai kuasa hukum Terhadap pelaku tindakan kekerasan KDRT ini, seperti apa harapannya? yang pasti bahwa kalau kami sebagai kuasa hukum, tindakan KDRT yang dilakukan
itu memang harus dipidana. Dia memang harus mendapatkan sanksi. Secepatnya ditangkap. Itu. Kalau boleh, ini memang harus dipercepat. Kalau boleh dia bisa ditahan dalam waktu dekat ini. Karena memang itu proses hukum. Jadi kalau kami sebagai kuasa hukum, memang harapan kami itu supaya perlindungan terhadap masyarakat juga berjalan dengan baik. Ibu Dewi, ini terkait dengan suami Anda yang telah melakukan kekerasan. Harapannya seperti apa terhadap proses hukum selanjutnya? Kalau kita kasih dia gini supaya dapat ini efek jerah sih. Jadi proses lebih lanjut ya? Ya, terus. Apakah ada hal lain yang Ibu mau sampaikan? Mungkin selain yang Ibu saya tanyakan tadi. Tidak ada. Terima kasih Ibu Dewi. Semoga proses hukumnya dapat berjalan yang baik ke depannya. Terima kasih.